Dan pertemuan yang lalu adalah pertemuan yang pertama kita membahas Kitabul Buyu', bab tentang jual beli. Dan jual beli yang kita lakukan itu ada beberapa hal yang akan merusak akadnya. Ada beberapa perusak akad. Di antaranya adalah riba, kemudian adanya unsur kezaliman di dalamnya. Ya, ketika ada jual beli dan ada unsur kezaliman di dalamnya, maka jual beli tersebut terlarang. Atau ada muamalah yang mengandung goror, ketidakjelasan. Apakah ketidakjelasan pada barang ataukah pada alat yang digunakan untuk membeli. Dan juga jika ada unsur maisir atau judi di dalamnya, ya ini juga adalah di antara hal yang akan merusak akad muamalah, akad jual beli. Dan kita akan menjelaskan perusak akad ini ya lebih mendetail insyaallah. Dan kita akan mulai dengan perusak yang pertama, yaitu riba. Adanya riba di dalam muamalah jual beli yang kita kerjakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan bahwasanya beberapa ulama sampai mengatakan bahwa anna babar riba min ahammi wa as'abi abwabil fiqh, bahwa bab tentang riba itu adalah bab yang sangat penting dan juga sangat susah dalam masalah fikih jual beli, dalam masalah fikih muamalah. Karena beberapa praktek ribawi dia sangat samar-samar, dia sangat tipis perbedaannya antara dia dengan jual beli, sehingga seseorang harus jeli untuk melihatnya, untuk mengetahui apakah ini adalah muamalah riba atau bukan muamalah riba. Nah, dan disinilah tugas kita jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajarinya, terutama para pedagang, ya terutama para pedagang yang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, man ittajara qabla an yatafaqqah irtatama fir riba thumma irtatam. Barang siapa yang berdagang, ya berjual beli sebelum dia faham tentang fikihnya, maka dia akan terjatuh dalam riba dan terjatuh dalam riba. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi pagi menjelang siang kami juga berada di salah satu kantor di Parepare untuk menjelaskan tentang muamalah yang selama ini mereka kerjakan. Karena ya mereka ragu-ragu apakah memang pada muamalah yang mereka kerjakan tersebut sudah betul-betul syar'i ataukah ternyata mengandung unsur ribawi di dalamnya. Dan ternyata ya muamalah yang dikerjakan tersebut ya mengandung unsur ribawi, namanya riba nasi'ah. Adanya keterlambatan ya pada tukar menukar uang dari rupiah ditukar ke iwan, mata uang Cina, itu tidak memenuhi syarat-syarat yang syar'i. Ya, syaratnya untuk tukar menukar uang, mata uang dengan mata uang yang lain itu harus tunai. Tunai dalam artian harus serah terima dengan secara langsung. Diserahkan sekarang rupiahnya, kita terima juga sekarang ya iwannya atau mata uang yang lain, ya apakah real ataukah dolar ataukah yang lain. Tidak boleh seseorang mentransfer atau menyerahkan sekarang uang rupiahnya, kemudian nanti diterima dolarnya atau realnya
nanti sore atau besok pagi. Itu tidak boleh. Ini adalah riba nasi'ah. Adanya jeda waktu. Ya, adanya jeda waktu antara menerima dan menyerahkan, antara menyerahkan dan menerima. Taib. Kita akan membahas tentang riba ini. Kita katakan bahwasanya riba itu ada dua jenis. Ada riba duyun, ada riba buyu'. Riba duyun adalah riba yang terjadi pada utang piutang. Ya, riba yang terjadi pada utang piutang. Riba buyu' adalah riba yang terjadi pada jual beli. Jadi bisa saja ya terjadi riba pada utang piutang, bisa juga terjadi riba pada jual beli. Dan riba duyun ini tidak terjadi kecuali nasi'ah. Ya, kecuali karena adanya jeda waktu. Ya, ini untuk riba yang pertama, riba duyun, riba utang piutang. Adanya penambahan karena adanya jeda waktu. Penambahan tersebut sebagai ganti atas jeda waktu yang diberikan kepadanya. Dan ini kita bisa katakan ada tiga jenis. Yang pertama adalah al-qard. Al-qard, apa yang dimaksud dengan al-qard? Misalnya si A memberikan pinjaman kepada si B sejumlah 1 juta rupiah. Dia mengatakan kepada si B, saya memberikan pinjaman 1 juta rupiah, piutang 1 juta rupiah, dibayar bulan depan senilai 1.100.000 rupiah, 1.100.000 rupiah. Artinya ada penambahan 100.000 karena adanya jeda waktu antara dia menerima piutang tersebut dan dia membayarnya. Iya, ada 1 bulan, sehingga diberikan tambahan ketika dia membayar utang tersebut. Ini adalah riba yang sangat jelas. Thayyib. Kemudian bagian yang kedua adalah ziyadatun fid daini tsabit fid dhimmah. Tambahan atas sesuatu yang kita jamin. Maksudnya seperti ini. Si A memberikan pinjaman kepada si B dengan nominal 1 juta rupiah. Dia mengatakan kepada si B, saya memberikan pinjaman 1 juta rupiah, dibayar bulan depan 1 juta rupiah. Tidak ada penambahan. Tapi kalau terlambat, ternyata bulan depan tidak sanggup membayar, maka saya akan naikkan menjadi 1.100.000. Misalnya terlambat 1 hari saja, maka kamu harus membayar 1.100.000 rupiah. Tapi kalau tepat waktu, maka tidak ada tambahan. Ini juga adalah riba. Meskipun orang yang berutang ini dia yakin bahwasanya dia akan membayar utangnya itu tepat waktu. Dia yakin bahwasanya dia akan sanggup membayar utang tersebut di waktu yang telah ditentukan. Tapi ini juga termasuk muamalah riba yang tidak boleh. Ya, seseorang terjun di dalamnya dengan mengatakan, ya insya Allah saya tidak akan terlambat, saya akan membayar tepat waktu. Meskipun demikian, ini tidak boleh karena akadnya dari awal adalah akad riba. Kalau terlambat dari waktu yang ditentukan, maka akan ada penambahan. Taib. Begitu pula dengan jual beli yang banyak terjadi pada kendaraan. Ya, kalau misalnya dibayar tepat waktu, maka harganya normal. Tapi kalau ada keterlambatan, maka ada dendanya, ada penambahan harga. Ini tidak boleh, ini adalah riba. Taib. Kemudian yang ketiga disebut dengan dha' wa ta'ajjal. Dha' wa ta'ajjal. Tapi yang ketiga ini diperselisihkan apakah dia riba ataukah bukan riba. Bagaimana gambarannya? Dha' wa ta'ajjal, si A memberikan pinjaman kepada si B. Ya, dia mengatakan saya memberi pinjaman 1 juta rupiah, dibayar bulan depan 1 juta rupiah. Taib. Berlalu 15 hari, ternyata si A butuh dana. Dia butuh dana, ya di hari itu juga. Dia mau tagih si B mengatakan
kan perjanjian kita 1 bulan. Si A mengatakan kepada si B, begini saja, bayar saja sekarang, saya kurangi jumlahnya, 800.000 saja dibayar, 200.000-nya saya ikhlaskan, tidak mengapa, yang penting dibayar hari ini. Akhirnya orang ini mengusahakan yang mendapatkan uang 800.000 karena adanya diskon 200.000 kalau dia bayar pada hari ini, ya sebelum sampai waktunya, sebelum jatuh tempo utangnya. Nah, apakah ini termasuk riba ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan ini termasuk riba, dan sebagian yang lain mengatakan ini bukan riba, dan ini adalah pendapat yang kuat insyaallah wallahu taala alam. Kenapa demikian? Karena ya hakikat daripada riba itu adalah adanya penambahan, sementara ini sebaliknya, dia adalah pengurangan. Kemudian ini juga akan terjadi maslahat untuk kedua belah pihak, maslahat untuk yang berutang dan maslahat untuk orang yang memberikan piutang. Maslahat untuk orang yang berutang karena utangnya dikasih diskon, dan manfaat untuk orang yang memberi utang karena pada hari itu dia sangat butuh dan tidak ada orang yang bisa memberikan pinjaman kepadanya misalnya, dan dia bisa menagih orang tersebut dan mendatangkan uangnya, ya dia akan usahakan karena diberikan diskon, dan dia akan menggunakan uang tersebut karena dia sangat butuh pada waktu itu. Ya, jadi jenis yang ketiga ini dha' wa ta'ajjal, ini tidak dianggap sebagai riba. Thayyib. Kemudian untuk jenis yang pertama tadi, ya kita kembali ke al-qard. Jenis yang pertama adanya tambahan, ya dia memberikan pinjaman 1 juta rupiah, nanti kembali 1.100.000 rupiah. Tambahan di sini mencakup 3 hal. Ada tambahan yang sifatnya hissiyah, ada tambahan yang sifatnya ma'nawiyah, ada tambahan yang sifatnya muamalah. Semua bentuk tambahan ini adalah riba, karena Nabi SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua piutang yang mendatangkan manfaat maka dia adalah riba. Semua piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi hadis ini sudah menjadi kaidah fikhiyah yang disepakati oleh para ulama, sehingga dia dijadikan sebagai dalil. Ya, meskipun kalau kita kembali kepada hadisnya dia adalah hadis yang dhaif, tapi kalau dilihat kepada kaidah, ya para ulama sudah menjadikan ini sebagai kaidah fikhiyah yang disepakati. Jadi tidak ada lagi perbedaan apakah ini boleh dijadikan sebagai dalil ataukah tidak. Ya, kita semua sudah sepakat bahwasanya ini adalah dalil yang mu'tabar, dalil yang dianggap, dalil yang diperhitungkan. Kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tambahan hissiyah, tambahan ma'nawiyah, dan tambahan muamalah. Tambahan hissiyah, tambahan berupa benda, seperti tambahan berupa uang, yaitu adalah tambahan ribawi, atau tambahan berupa benda yang lain. Misalnya si A memberikan pinjaman kepada si B, si A memberikan pinjaman kepada si B 10 juta rupiah. Si B karena dia punya sawah dan dia menjaminkan sawahnya, kemudian dia menggarap sawah tersebut. Ketika panen, maka dia menyisihkan sebagian hasil panennya diberikan kepada si A, karena si A sudah memberikan pinjaman piutang kepadanya. Di sini tambahannya bukan berupa uang, tapi tambahannya berupa padi atau berupa beras. Nanti pada saat si B mau membayar utangnya, dia membayar dengan nominal yang sama, yaitu 10 juta rupiah. Tidak ada tambahan uang, tapi ada tambahan berupa benda yang lain, yaitu padi ataupun beras, ataupun tambahan-tambahan yang lain. Ya, tambahan-tambahan yang lain yang merupakan manfaat yang dirasakan oleh si A. Taib. Jadi jangan mengira bahwasanya tambahan yang sifatnya riba itu hanya tambahan yang berupa uang saja.
Ya, tapi semua tambahan benda-benda yang lain yang bermanfaat untuk si A itu adalah riba. Nah, kemudian yang kedua ma'nawiyah. Ma'nawiyah, misalnya dia mengatakan kepada si B, saya memberikan pinjaman, utangan, piutang ya kepada Anda sebanyak 10 juta rupiah, tapi dengan syarat saya memanfaatkan kendaraanmu. Dia tidak mengambil kendaraannya, tapi dimanfaatkan, digunakan sehari-hari. Ya, manfaatnya yang diambil, bukan mobilnya yang diambil, tapi manfaatnya digunakan sehari-hari. Ya, ini adalah termasuk manfaat yang ribawi. Tidak ada benda yang diambil, tapi dia mengambil manfaat dari piutang yang dia berikan kepada si B. Atau contoh yang lain, dia mengatakan saya memberikan Anda piutang, tapi dengan syarat ya tokomu yang di jalan ini saya akan sewa. Si B sebenarnya tidak mau menyewakan tokonya, dia sendiri yang mau memanfaatkan toko tersebut. Sudah banyak orang yang datang mau menyewa toko tersebut, tidak ada yang dia berikan. Tapi karena si A memintanya dan si A sudah memberikan piutang kepadanya, akhirnya dia merasa segan, merasa tidak enak. Oke lah, silahkan disewa. Ini juga adalah manfaat. Ini juga adalah manfaat. Kecuali jika memang si B memang mau menyewakan tokonya kepada siapa saja. Ya, pada saat si A datang, ia memberikan pinjaman dan dia mau menyewa toko tersebut, maka ini tidak masalah. Karena memang si B ini dari awal dia mau menyewakan tokonya. Bukan dia sewakan karena adanya keterikatan piutang dengan si A. Atau contoh yang lain, misalnya dia mengatakan kepada si B, saya memberikan piutang kepada Anda, tapi dengan syarat nikahkan putrimu dengan saya. Nikahkan putrimu dengan saya. Ya, bukan nikah yang gratis, tetap ada maharnya. Tapi si B sebenarnya tidak mau menikahkan putrinya dengan orang yang mau makan riba. Tapi karena adanya keterkaitan piutang, akhirnya dia mengatakan, oke lah, tidak masalah. Ini adalah manfaat. Ini adalah manfaat dan ini tidak boleh. Manfaat ribawi. Tayyib. Kemudian yang ketiga muamalah. Ya, contohnya si A memberikan piutang kepada si B. Kemudian si A mengatakan, saya memberikan piutang, tapi dengan syarat, ya saya punya anak ini tolong diloloskan menjadi PNS. Tolong diloloskan masuk di perusahaan fulan. Karena si B ini misalnya punya jaringan di perusahaan itu, dia mengatakan minta tolong dimasukkan di situ di perusahaan. Nah, ini juga adalah manfaat. Dan ini semua adalah manfaat yang sifatnya ribawi. Jadi tambahan yang lahir dari piutang yang kita berikan kepada orang lain itu adalah manfaat ribawi. Ya, jadi kalau selama ini yang kita ketahui bahwasanya tambahan yang ribawi itu adalah tambahan berupa uang 100.000 menjadi 110.000. Ternyata manfaat itu sangat luas. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua piutang yang mendatangkan manfaat maka dia adalah riba. Kecuali manfaat yang memang tidak bisa dipisahkan dengan utang piutang itu sendiri. Ada yang seperti itu tidak mungkin dipisahkan. Bagaimana contohnya? Ya, pada saat saya atau si A memberikan piutang kepada si B, manfaat yang dia ambil adalah uang tersebut akan terjaga. Kalau dia simpan di rumahnya, boleh jadi ada pencuri masuk, dirampok uangnya, boleh jadi. Boleh jadi rumahnya kebakaran, habis semua uangnya. Adapun ketika uang tersebut sudah berada di tangan si B, dia berutang, maka dia akan wajib membayar utang tersebut dan itu akan terjaga. Ini adalah manfaat yang tidak akan mungkin dipisahkan, dan ini adalah manfaat yang dikecualikan. Manfaat yang dikecualikan karena dia adalah manfaat yang memang tidak akan mungkin dipisahkan dari utang piutang itu sendiri. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Taib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis yang kedua adalah riba al-buyu'.
riba yang terjadi pada jual beli. Ya, riba yang terjadi pada jual beli. Dasar daripada riba yang kedua ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wasy-sya'iru bis-sya'ir wal burru bil burri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi sawa'an bisawa'in mithlan bimithlin yadan biyadin." Wa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kata Nabi SAW, emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian gandum dengan gandum, syair dengan syair, syair itu mirip dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Maka pada saat ditukar antara satu jenis dengan jenis yang lain, syaratnya harus dua. Yang pertama adalah sama takarannya, yang kedua adalah harus tunai satu majelis. Ya, pada saat emas ditukar dengan emas, maka emas itu harus sama takarannya. 1 gram ditukar dengan 1 gram. Tidak boleh menukar emas 2 gram dengan 1 gram. 1 gram emas yang baru ditukar dengan 2 gram emas yang sudah tua. Ya, tidak boleh. Kemudian beras 1 liter ditukar dengan beras 2 liter. Ya, beras yang satu adalah beras ketan, kemudian ditukar dengan 2 liter beras biasa. Kalau dikonversikan ke rupiah, boleh jadi harganya sama. Antara 1 liter beras ketan dengan 2 liter beras biasa boleh jadi harganya sama, tapi tidak boleh ditukar antara beras dengan takaran yang berbeda. Beras dengan takaran yang berbeda. Taib. Kemudian 6 jenis harta ini disebut dengan komoditi ribawi: emas, perak, gandum, syair, milh, garam, dan kurma. Ini semuanya disebut dengan komoditi ribawi. Apakah komoditi ribawi itu terbatas pada 6 jenis harta ini saja, ataukah semua jenis harta yang sama ilahnya itu juga masuk dalam komoditi ribawi? Kita katakan pendapat yang lebih kuat wallahu alam dalam masalah ini adalah semua jenis harta yang sama ilahnya dengan komoditi ribawi ini, maka dia juga termasuk komoditi ribawi. Seperti uang. Uang tidak disebutkan di dalam 6 jenis harta ini, tidak ada. Tapi uang itu sama ilahnya dengan emas dan perak, karena sama-sama dijadikan sebagai alat tukar, alat jual beli. Di zaman Nabi SAW, ya, mereka berjual beli dengan dinar dan dirham. Dinar itu adalah emas, dirham itu adalah perak. Nah, sekarang orang tidak berjual beli lagi dengan emas dan dirham, emas dan perak, tapi sebagai penggantinya adalah uang. Ya, sehingga uang ini dia termasuk komoditi ribawi. Sehingga tidak boleh seseorang menukar 100.000 rupiah dengan pecahan 10.000 rupiah dengan nominal yang berbeda. 100.000 rupiah ditukar dengan 90.000 rupiah. Ya, misalnya pada hari Id, ya, pada hari Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, biasanya orang mau bagi-bagi THR, butuh pecahan 2.000 atau 5.000 atau 10.000. Kalau pecahan 100.000 dikasih ke orang, ya mungkin terlalu besar. Tapi kalau pecahan 2.000, pecahan 5.000 diberikan kepada anak-anak, nah itu lumayan. Sehingga ada yang menyediakan jasa ditukar pecahan 100.000 atau 50.000 dengan pecahan 5.000 rupiah, tapi dikurangi nilainya 100.000 menjadi 95.000. Ini tidak boleh, karena uang adalah komoditi ribawi yang dipersyaratkan harus terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah harus sama nilainya. Syarat yang kedua adalah harus tunai. Kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka dia adalah riba. Tadi syarat yang tidak terpenuhi adalah tidak sama nilainya, atau sama nilainya tapi tidak tunai.
Bagaimana bentuknya? Misalnya seperti ini. Saya punya uang 100.000. Saya mau bayar pulsa misalnya ya 10.000 rupiah. Tapi penjual pulsa ini tidak punya uang kecil. Teman saya karena kebetulan di perjalanan, ya dia punya uang kecil. Saya mau tukar sama dia. Ternyata uang kecilnya cuma 90.000 rupiah. Sementara saya punya 100.000. Taib. Saya mengatakan, ambil uang ini 100.000, serahkan 90.000, kemudian 10.000-nya nanti kalau kita ketemu lagi. Artinya Anda berhutang ke saya 10.000 rupiah. Ini tidak boleh. Ini adalah riba. Ini sering terjadi, ya kan? Kita katakan, ya nantilah sisanya. Ya kan, kita sering ketemu nanti. Saya serahkan 100.000, Anda serahkan 90.000, ya untuk bayar pulsa 10.000. Nah 10.000-nya nanti pada saat kita bertemu lagi, apakah besok atau lusa atau kapan saja. Ini adalah riba karena tidak terpenuhi syarat yang kedua, yaitu tunai. Harus serah terima langsung. Tidak boleh sebagian diserahkan dan sebagian yang lain menyusul. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah pinjam saja, berutang. Ya saya berutang 10.000, ya saya bayar penjual pulsa. Nanti kalau kita ketemu saya bayar 10.000. Ya, jadi jangan menukar uangnya dengan uang tapi tidak tunai. Taib. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan beras. Beras tidak disebutkan di dalam 6 komoditi ribawi. Tapi apakah dia termasuk komoditi ribawi ataukah tidak? Kita katakan masuk, karena ilahnya sama dengan ilahnya gandum, sama dengan ilahnya kurma sebagai makanan pokok. Jadi tidak boleh menukar beras dengan dengan takaran yang berbeda, atau dengan takaran yang sama tapi berbeda majelis, tidak tunai. Ini juga tidak boleh. Taib. Lalu kata Nabi SAW, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau jenisnya berbeda, maka silahkan diperjualbelikan dengan takaran yang berbeda, tapi dengan syarat harus tunai. Ketika jenisnya berbeda tapi ilahnya sama. Jadi ada 3 jenisnya, nanti kita rangkum. Jadi ada yang sama jenis dan sama illah. Sama jenis, sama illah. Kalau sama jenis dan sama illahnya, maka harus terpenuhi 2 syarat. Harus sama takaran dan harus tunai. Ya seperti uang dengan uang, itu sama jenis dan sama illahnya. Yang kedua, beda jenis tapi sama illahnya. Apa contohnya? Ya satu uang rupiah, satunya lagi uang real. Ini beda jenis tapi ilahnya sama. Ya kalau jenis yang kedua ini, maka boleh beda takaran tapi harus tunai. Ya 1 real boleh ditukar dengan 4.000 rupiah. Ya tidak harus 1 real ditukar dengan 1 rupiah. Ya kalau demikian ya rugi nanti. Ya rugi nanti orang-orang Saudi. Ya 1 real ditukar 1 rupiah, 1 rupiah tidak ada nilainya. Bahkan anak kecil pun tidak ada yang pegang sekarang 1 rupiah. Jadi boleh beda takaran kalau beda jenis, tapi syaratnya harus tunai. Ya harus serah terima. Sekarang saya serahkan rupiah, sekarang juga saya terima realnya. Contoh yang lain untuk jenis yang kedua, yang beda jenis tapi sama ilahnya. Misalnya beras ditukar dengan kurma. Beras ditukar dengan kurma. Ini jenisnya berbeda, tapi ilahnya sama. Boleh ditukar 1 liter beras ditukar dengan 2 liter kurma. Ini boleh, karena beda jenis, tapi harus tunai. Saya menyerahkan berasnya, saya juga menerima kurmanya. Tidak boleh ada yang tertunda. Kemudian contoh yang kedua sekarang ini, yang beda jenisnya namun sama ilahnya. Ya misalnya uang dengan emas. Uang dengan emas itu sama, beda jenisnya tapi ilahnya sama. Sehingga tidak boleh seseorang menjual emas
itu secara kredit. Tidak boleh jual beli emas secara kredit. Si A menjual emas misalnya 5 gram, harganya misalnya 4 juta rupiah, tapi di kredit 1 juta setiap bulan. Ini tidak boleh karena tidak tunai. Atau membeli emas di website atau lelang website atau lelang online. Dia sudah akad, ya, dia sudah akad untuk membeli emas tersebut, ya, dan dia sudah transfer uangnya. Setelah dia transfer uangnya, emasnya menyusul, sehingga ada jeda waktu antara dia transfer uangnya dan dia terima emasnya. Ini tidak boleh. Ini adalah riba, karena dipersyaratkan harus tunai. Dia terima barang dan dia serahkan barang di waktu yang sama. Ini untuk jenis yang kedua, yang beda jenisnya namun sama ilahnya. Lalu bagaimana kalau beda jenis dan beda ilah? Beda jenis dan beda ilah. Contohnya uang dengan beras. Ini beda jenis dan beda ilah. Maka boleh beda takaran dan juga tidak harus tunai. Boleh beda takaran dan tidak harus tunai. Apalagi pada komoditi yang bukan komoditi ribawi. Seperti mobil, itu mobil bukan komoditi ribawi. Satu mobil boleh ditukar dengan 2 mobil dan tidak harus tunai. Satu mobil boleh ditukar dengan 10 motor dan tidak harus tunai, karena dia bukan termasuk komoditi ribawi. Bukan komoditi ribawi. Jadi kalau kita mau simpulkan, ya, kita bisa mengatakan ada 4 jenis, ya. Yang pertama, sama jenis dan sama illah. Apa hukumnya? Harus terpenuhi 2 syarat. Yang pertama harus sama takaran, yang kedua harus tunai. Yang kedua, beda jenis tapi ilahnya sama. Syaratnya ada 1, yaitu harus tunai. Yang ketiga, beda jenis dan beda illah, maka ini bebas. Ia boleh beda takaran, tidak harus tunai. Yang keempat, selain daripada komoditi ribawi, hukumnya sama dengan yang ketiga. Bebas, boleh beda takaran dan boleh tidak tunai. Ya, saya kira ini saja ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan memberikan sedikit gambaran tentang perkara riba ini. Ya, dan insyaallah masih ada materi yang berikutnya juga masih terkait dengan masalah riba. Tayyib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.